Oke, kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga hari ini masih dalam keadaan sehat semuanya. Hari ini kita akan masuk ke materi kita di Statistika Matematika 2. Berarti ini adalah kelanjutan dari Statistika Matematika 1, yang mana di terakhir, di materi Statistika Matematika 1, kita ada membahas tentang fungsi distribusi. Baik itu fungsi distribusi yang bervariabel random discrete, kemudian bervariabel random continue. Bisa sebutkan apa-apa saja distribusi yang memiliki yang terdapat pada variabel random discrete. Bisa disebutkan, silakan. Apa-apa saja variabel distribusi, fungsi distribusi yang ada di variabel random discrete. Fungsi kepadatan peluang, Bu. Fungsi kepadatan peluang, itu nama fungsi distribusinya, iya, oke. Apa macam-macam daripada fungsi, kalau kepadatan itu adalah untuk nama fungsi distribusi si variabel random continue. Yang fungsi massa peluang, apa-apa saja di variabel random discrete. Fungsi massa peluangnya atau fungsi distribusinya. Lebih spesifik namanya adalah fungsi massa peluang di variabel random discrete. Apa-apa saja namanya? Distribusi uniform, Bu. Distribusi binomial, Ya, distribusi binomial negatif. Apa, Distribusi Azes? binomial. Binomial, oke. Okay. Binomial negatif. Binomial negatif, oke. Okay. Geometri. Ada hipergeometri, ya. Geometri, lalu Poisson. Geometri, oke, ada Poisson, oke, ada Bernoulli juga ya untuk yang variabel random discrete. Lanjut, untuk nama fungsi distribusi pada variabel random continue, apa? Kalau di variabel random discrete namanya adalah fungsi massa peluang. Kalau di variabel random continue, nama fungsi distribusi itu apa? Apa? Kalau di variabel random discrete namanya fungsi massa peluang. FMM. FMP bisa juga. Kalau di variabel random continue, nama fungsinya apa? Karena kalau di statistika fungsi itu kita namakan dengan fungsi distribusi. Tapi kalau di MATDAS atau kalkulus itu namanya fungsi. Apa namanya? Tadi sudah ada yang pernah menyebutkan. Distribusi C kuadrat, Bu. Itu ya boleh, itu salah satu jenisnya. Tapi nama fungsinya apa? Nama fungsinya. Nama fungsi sebutan untuk variabel random continue. Density probability, itu namanya apa? Atau bahasa Indonesianya density padat. Itu fungsi padat peluang. Fungsi padat peluang, tadi ada kita sebutkan fungsi massa peluang. Untuk si variabel random discrete. Untuk fungsi untuk di variabel random continue itu namanya fungsi padat peluang. Lalu jenis-jenisnya adalah ada beberapa. Coba sebutkan. Distribusi gamma.
Distribusi gamma, iya. 1, oke. Lanjut. Distribusi beta, distribusi normal, Oke. Normal. sama distribusi seragam, Bu. Seragam, oke. Ya, uniform. Uniform di discrete dia juga ada, di continue dia juga ada, di variabel randomnya. Masih ada? Masih ada rasanya? Distribusi Ada eksponensial turunan-turunan pada distribusi. Ya. gamma, Turun gamma Distribusi dari eksponensial. eksponensial, oke. Distribusi Ya. distribusi kuadrat, eksponensial dan Q kuadrat. Apa? distribusi Q kuadrat. Chi square box. Oke. Weibull juga ya untuk distribusinya. Oke. Itu sudah standar diberikan. Itu distribusi variabel random. Pertanyaan Ibu yang paling mendasar lagi, apa itu variabel random? Sering ini ditanyakan, apa itu variabel random? Peubah acak. Apa itu? Apa itu variabel random? Atau peubah? Peubah. Kalau di MATLAB atau kalkulus, peubah apa? Peubah acak, Bu. Iya, peubah acak. Apa itu? Apa itu peubah acak? Di metode statistika sudah kita bahas, peubah acak. Atau variabel random itu apa? Fungsi antara bilangan real dengan ruang sampel, Bu. Fungsi antara bilangan real dengan ruang sampel. Oke. Ada lagi pendapat yang lain, apa itu variabel random? Fungsi yang didefinisikan pada ruang sampel dengan hasil dari subset bilangan real tersebut. Oh iya, ruang sampel yang diapakan? Yang diapakan Dwi? Coba Diambil acak. dari hasil subset bilangan real tersebut, Bu. Subsetnya bilangan real. Oke. Ada lagi bahasa lain? Variabel random. Yang kita notasikan misalnya dia ada dengan X, kemudian ada dengan Y, ada dengan Z, ada dengan W, itu apa? Misalkan Ibu sebutkan adalah X itu adalah jumlah mahasiswa R002 yang mendapatkan nilai A di StatMat 2, misalnya. Jumlah. Misalkan X itu ini Ibu notasikan, X itu dengan jumlah mahasiswa R002 yang mendapatkan nilai A di StatMat 2. Jadi X itu apa? Variabel randomnya, Bu. Apa Melva? Apa? Misalkan di ini nih, di R002, Ibu punya anggota itu adalah ada Adinda, ada Aziz, ada Penny, ada Nurul, ada Dwi, ada Widya, ada Husni, ada Maria, ada Rini, ada Yemima, ada Melva, ada Putu. Misal dengan yang lainnya. Itu aja Ibu sebutkan ya, maaf yang lain tidak Ibu sebutkan sangat banyak. Nah itu.
itu dinamakan variabel, kalau Adinda, variabel yang bilangnya dapat diubah dan tidak terikat. Oke, nanti Anda bahas lagi apa itu variabel random, karena Anda sudah di semester 4 sekarang ini, mana tahu nanti Anda ada yang mau ngambil bidangnya adalah statistika. Variabel random atau peubah acak bahasa lain di bahasa Indonesia itu adalah fungsi yang memetakan, suatu fungsi yang memetakan setiap anggota dari ruang sampel ke daerah bilangan real. Jadi itu kenapa Ibu sebutkan tadi, ruang sampel kita itu adalah Adinda, Aziz, Penny, Nurul, itu adalah anggota-anggota di R002 yang akan nanti Ibu petakan ke daerah bilangan real. Karena tadi X itu menyatakan adalah jumlah dari mahasiswa di R002 yang mendapatkan nilai A di Statmat 2. Jadi itu adalah jumlah. Itu nanti yang jumlah ini kan hanya bisa disebutkan dalam bilangan real. Dalam bilangan real mulai dari min tak hingga sampai tak hingga. Nah ini. Jadi ya itu bahwasanya peubah acak itu adalah suatu fungsi yang memetakan setiap anggota daripada ruang sampel ke daerah bilangan real. Ke daerah bilangan real. Nah itu. Itu yang dinamakan dengan peubah acak atau variabel random. Oke, Ibu izin share untuk materi kita hari ini. Minta tolong nanti di ini lagi ininya tentang pemahaman dasarnya di metode statistika, karena itu nanti berawal dari sana nanti ketika Anda menganalisis metode-metode lain untuk dasar dari bisa memahami, mudah bisa memahami di analisis metode yang lainnya. Akan membahas tentang fungsi variabel random. Ini fungsi distribusi variabel random ya. Fungsi distribusi variabel random. Yang mana sebelumnya kita ada membahas itu fungsi distribusi untuk variabel random yang diketahui. Bentuknya ada yang seperti disebutkan tadi di variabel random continue, itu ada uniform, ada gamma, ada eksponensial Weibull, ada chi-square yang merupakan turunan dari gamma, kemudian ada normal. Nah, itu kemudian di si variabel random discrete disebutkan tadi ada uniform, ada Bernoulli, ada binomial, ada geometri, ada hipergeometri, ada Poisson, binomial negatif, itu juga ada. Itu adalah sudah diberikan standar bentuk fungsinya, kayak gitu. Masih ingat dengan bentuk fungsi distribusi binomial? Apa bentuk fungsi distribusi binomial? Nurul, bisa sebutkan apa bentuk fungsi daripada distribusi binomial? Iya, bisa disebutkan Nurul?
Misalkan parameternya adalah theta atau beta, silakan sebutkan aja. Apa fungsi distribusi untuk distribusi binomial? Ada yang bisa bantu, silakan. Fungsi distribusi untuk binomial. Ya Bu, distribusi binomial itu merupakan Diganti ya. Unmute itu. di mana jika X-nya menyatakan banyaknya sukses yang terjadi Yang terjadi n kali percobaan Bernoulli. n kali percobaan Bernoulli. Berarti ya oke. Bentuk fungsinya apa? Bentuk fungsinya apa? Misalkan variabel randomnya adalah X. Bentuk fungsinya apa? Kalau seandainya parameter Anda adalah theta misalnya atau beta, silakan sebutkan aja. Bisa ini nanti kita ujian wawancara ya untuk Statmat 2 UTS-nya. Apa fungsi distribusi untuk binomial? Jika X-nya binomial n theta, maka fungsi peluangnya bagi peubah abstrak X-nya adalah X per n theta sama dengan nx theta pangkat X1 dikurang theta dipangkatkan n dikurang X. Berpangkat n dikurangi X. Ada kombinasi nggak? Kombinasi N dan X. Iya, oke. Kombinasi NX. Kombinasi N Dikali dari X theta. boleh bacanya. Nah, Dikali theta X kali 1 dikali dikurang theta X. theta Oke. N kurang X. Iya, oke. Iya, jadi itu untuk yang binomial. X-nya mulai dari 0, 1, 2, sampai dengan N ya. Sampai dengan N untuk variabel randomnya. Itu bentuk fungsi distribusi untuk variabel random yang binomial. Yang tadi disebutkan bentuk fungsi distribusi itu ada banyak kayak gitu. Ada banyak bentuk fungsi distribusinya juga sesuai dengan variabel random tersebut. Lalu itu sudah ditentukan bentuknya, apa itu definisinya, kemudian apa bentuk fungsinya.
hari ini kita akan belajar bagaimana membentuk suatu fungsi distribusi variabel random ketika sifat-sifatnya hanya itu yang diberikan. Itu yang diberikan. Jadi yang lalu itu adalah bentuk standar dari bentuk fungsi distribusi dari variabel random. Pada hari ini kita akan membuat suatu fungsi distribusi. Karena apa? Karena nanti ketika Anda melakukan suatu penelitian, ketika nanti Anda menjadi seorang konsultan kayak gitu. Kemudian ada yang bertanya kepada Anda, ketika saya memiliki variabel randomnya adalah X. X ini memiliki suatu fungsinya adalah 2X dikurang 3. Bolehkah? Bisakah saya membentuk suatu fungsi distribusi daripada variabel random Y saya? Misalnya seperti itu pertanyaan mereka. Maka Anda harus bisa menentukan. Anda harus bisa menentukan itu nanti bagaimana bentuk fungsi distribusinya. Atau nanti Anda membuka suatu tempat usaha kayak gitu, tempat usaha konsultan data kah di sana, baik itu konsultan data berupa teori maupun itu adalah terapan misalnya. Anda bisa untuk menjawabnya. Sehingga nanti ketika Anda diminta untuk membentuk suatu fungsi distribusi dari variabel random yang kita tidak tahu bentuk fungsinya, tidak disebutkan variabel random itu memiliki sifatnya adalah Bernoulli, memiliki sifat uniform, binomial, tidak ada yang seperti itu. Poisson juga tidak ada yang seperti itu. Maka Anda bisa untuk menentukan bagaimana bentuk fungsi distribusi variabel random tersebut. Nah ini kenapa kita belajar di StatMat 2 ini adalah ini. Jadi ini kita pembahasan kita di sini adalah membentuk suatu fungsi distribusi peluang dari satu variabel peubah atau lebih nantinya, karena nanti bisa jadi variabel peubah kita tidak 1, 2, bisa jadi 3, misalnya seperti itu. Ini untuk membentuk suatu fungsi distribusi peluang dari variabel random ini, ada 3 cara yang kita gunakan. Pertama adalah dengan teknik fungsi distribusi, kemudian dengan teknik transformasi, kemudian dengan teknik fungsi pembangkit momen. Ini rasanya juga sudah pernah dibahas tentang fungsi pembangkit momen. Tapi bagaimana cara ini nantinya yang akan kita gunakan untuk membentuk suatu fungsi distribusi lain dari variabel random yang diketahui. Kita masuk pertama kali ke teknik fungsi distribusi. Jadi ini perhatikan bahwasanya ini kita memiliki fungsi variabel random atau peubah acak yang bentuknya adalah X1, X2 sampai dengan Xn. Ini fungsinya, fungsi distribusinya bisa fungsi massa peluang atau fungsi padat peluang. Jadi boleh aja ya, dia bervariabel random. Ini nama untuk si discrete, ini untuk variabel random yang namanya continue. Namanya adalah fungsi massa peluang atau fungsi padat peluang. Fungsi massa peluang, fungsi padat peluang ini, dia memiliki fungsi padat gabungannya, itu adalah misalnya X1, fungsinya adalah fx1, x2, xn. Nah ini, jadi variabel random kita ini memiliki suatu fungsi yang kita namakan adalah x1, x2, xn. Baik itu nanti untuk variabel continue maupun variabel random discrete. Misalkan ya, kita menginginkan suatu peubah Y. Peubah Y ini didapatkan dari fungsi X1, X2, Xn. Kita namakan G. Ini boleh aja sih Ibu tuliskan adalah F. Boleh aja Ibu tuliskan F atau G. Atau boleh Anda tuliskan H. Yang mana fungsi ini berasal dari variabel random yang ini. Yang mana ini dia memiliki sifat juga adalah fungsi massa peluang atau fungsi padat peluang. Bukan sifat ya. Itu untuk variabel random massa
peluang yang untuk discrete atau yang untuk continue. Yang kita tuliskan dia adalah FY. Ini adalah fungsi variabel acak atau peubah acak variabel random untuk yang Y ini. Maka fungsi distribusi kumulatifnya itu adalah FY sama dengan peluang Y kecil sama Y, yang mana ini kita rubah peluang G, X1, X2 sampai dengan Xn kecil sama Y. Jadi artinya adalah di sini kita akan menentukan fungsi daripada FY, yang mana FY itu diambil dari fungsi X yang diketahui, yang mana fungsi X itu adalah G, X1, X2 sampai dengan Xn. Nah, ini. Lalu, bagaimana cara untuk menentukan fungsi FY? Itu dilakukan dengan cara fungsi distribusi kumulatifnya. Kita akan menentukan fungsi distribusi kumulatif daripada variabel Y ini dengan cara peluang Y kecil sama Y kecil sama dengan peluang, tadi disebutkan bahwasannya Y ini sama dengan G. Nah, ini G. Maka ini adalah peluang Y, X1, X2 sampai dengan Xn kecil sama Y. Ini yang akan kita bentuk fungsi daripada distribusinya. Lalu ini masih kumulatif. Bagaimana untuk menentukan fungsi distribusi Y itu aja? Maka FY ini diperoleh dengan turunan daripada si FY turunan si FY terhadap DY. Maka dituliskan adalah DFY DY. Nah, ini caranya. Jadi mohon diperhatikan bagaimana cara dengan fungsi distribusi kumulatif ini. Maka ini kita memiliki fungsi FY sama dengan peluang Y kecil sama Y sama dengan peluang G, X1, X2 sampai dengan X kecil sama Y. Maka untuk menentukan FY, fungsi distribusinya bisa didapatkan dengan turunan dari DFY, DY. Nah, ini. Lalu, bagaimana cara itu? Ketika misalnya kita memiliki suatu fungsi peubah X. Jadi artinya adalah di fungsi distribusi ini ada suatu fungsi distribusi yang diketahui dulu, baru kita bisa membentuk fungsi distribusi lain. Nah, ini. Bisa dipahami di sini? Bisa dipahami? Halo? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Yang lain, kalau masih bingung silahkan. Jadi ini, kita harus tahu dulu. Harus tahu dulu suatu fungsi. Jadi yang diketahui di sini adalah fungsi variabel random. Variabel random kita adalah X. X ini memiliki fungsi. Namanya adalah fx1, x2, xn. Nah, ini. Lalu, ada yang ingin diketahui itu adalah fungsi Y. Fungsi Y itu ternyata adalah bentuknya G, X1, X2, Xn. Lihat variabel randomnya. Berarti di sini adalah berasal juga dari fungsi F ini. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana fungsi Y ini? Fungsi Y ini yang ditanya, yang berasal dari fungsi yang diketahui. Maka dengan cara fungsi distribusi kumulatif, kita lakukan dengan seperti ini. FY, tapi F-nya besar karena dia ini adalah tanda untuk kumulatif. Sama dengan peluang Y, kecil sama Y, sama dengan peluang G, X1, X2 sampai dengan Xn untuk kecil sama Y. Lalu untuk FY-nya adalah kita turunkan fungsi kumulatif kita ini. Fungsi kumulatif kita yang ini kita turunkan sehingga dia bentuknya adalah yang ini. Bentuknya ini. Itu adalah D, FY, DY. Nah, ini. Kita turunkan yang untuk menentukan si FY-nya. Nah, ini kita contohkan di sini, supaya ini mungkin nanti Anda lebih mudah untuk memahaminya. Kita memiliki suatu fungsi distribusi, peubah acak kita adalah X. Kita notasikan dengan X. Dia memiliki suatu fungsi distribusi,
6X dikali 1 dikurangi X. Untuk X-nya besar 0, kecil 1. Kemudian 0 untuk X lainnya. Pertanyaannya adalah, bagaimana fungsi distribusi untuk perubahan acak yang bentuknya adalah Y, yang Y ini berasal dari X berpangkat 3. X berpangkat 3. Jadi sama dengan yang tadi, ini adalah fx-nya, kemudian ini adalah gx. Gx itu bentuknya X berpangkat 3 yang berasal dari variabel random X. Lalu yang kedua, yang B, Z sama dengan 2X dikurang 4. Bagaimana bentuk fungsi distribusi Z ini? Lalu W berbentuk X kuadrat ditambah 1. Bagaimana fungsi distribusi W? Sampai di sini bisa dipahami bentuk alur dari berpikirnya? Halo? Susahkah dipahami? Jadi nanti di sini kita akan membentuk 3 buah distribusi ini. Ada distribusi Y, distribusi Z, distribusi W. Kalau Y itu bentuk fungsinya X berpangkat 3. Kalau Z itu bentuknya adalah 2X dikurang 4. Tapi ini belum bentuk fungsi distribusi ya. Karena kita belum membentuknya menjadi suatu fungsi distribusi. Ini masih variabel acak Y ini berasal dari variabel acak X yang bentuknya adalah X berpangkat 3. Variabel acak Z berasal dari X juga yang bentuknya adalah 2X dikurang 4. Variabel acak W berasal dari X juga yang bentuknya adalah X kuadrat ditambah 1. Lalu bentuknya ini nanti seperti apa ketika kita membentuknya dengan teknik fungsi distribusi, yang mana fungsi distribusi si X itu adalah 6X dikali 1 dikurangi X, untuk X-nya besar 0, kecil 1. Oke, kalau misalnya ini, kita coba yang di ini dulu. Untuk yang pertama, mudah-mudahan Anda bisa untuk memahami nantinya. Oke, yang A kita itu adalah, apa bentuk fungsi Y-nya? Oh ya, maaf. Untuk fungsi kita apa? Y kita itu adalah X berpangkat 3 ini ya. Ini adalah variabel random Y kita yang bentuknya adalah X berpangkat. Oke. Ini kita akan membentuknya menjadi fungsi distribusi Y. Fungsi distribusi Y yang berasal dari variabel random X. Variabel random X di sini fungsinya adalah X berpangkat 3. Dengan cara fungsi distribusi. Dengan cara fungsi distribusi tadi didefinisikan bahwasanya caranya adalah fungsi kumulatif, karena kita ditanyanya adalah Y, maka ini adalah fungsi kumulatif dari Y. Sama dengan peluang dari Y kecil sama Y. Ini adalah definisinya. Definisinya. Maka ini peluang kita ganti. Y kita apa? Y kita apa di sini? Ini apa? X pangkat 3, Bu. X pangkat 3. Oke, kecil sama Y. Nah, ini. Kita hanya untuk menjadikan dia adalah X saja. X saja. Kita dengan cara apa? Kalau misalnya masih ada ingat, Mardas, ini bisa kita transformasi ya. Inverse X berpangkat 3 sama dengan Y. Kalau kita hanya menginginkan X saja, maka Y apa? Y pangkat Sepertiga. 1/3. Ya. Oke, maka ini kita tulis X kecil sama Y berpangkat 1/3. Oke. Bentuknya sudah seperti ini. Karena adalah tadi
di ini Ibu kembali ke sini. Ini bentuknya adalah, oh maaf, variabel random apa ini? Bentuk yang ini. Continue, oke. Variabel random continue. Kalau variabel random continue, maka kita berlaku adalah integral. Maka ini adalah 0, dari 0 sampai dengan Y berpangkat 1/3. Fungsi kita tadi adalah si ini, 6x1 dikurangi x. Maka bisa kita rubah. Boleh Anda mau menjadikannya x juga boleh. Ibu buatnya adalah ini 6t 1 dikurangi t dt. Nah ini fungsinya dari mana kok 0? Y sampai Y 0 sampai dengan Y berpangkat 1/3. Lihat, tadi X kita batasnya yang ini, kan ada disebutkan batas daripada fungsi itu adalah X besar 0, kecil 1. Ini batasnya ya. Ini batas fungsi. Nah ini, ketika misalnya yang ini, X kita sama dengan 0. Oh ya, ini kok plus. Mungkin ini nggak hilang-hilang. Ya, X sama dengan 0. Ini Y-nya berapa? Maka ini X kita sama dengan 0 ya. Kita ke sini, maka Y sama dengan 0 juga kan? Kita substitusi di sini. Yang kita kan ada nilai kan adalah X ya. Maka X-nya 0, maka Y sama dengan 0. Lalu, dia kecil sama, Y berpangkat 1/3. Ini kecil sama 1. Maka ini kita sebutkan saja bahwasanya di sini ketika X-nya adalah kecil 1, atau ini Y-nya adalah 1/3. Nah ini kecil sama 1, karena dia nggak sama mendekati 1, tetapi dia adalah X-nya kecil sama Y berpangkat 1/3. Maka batas kita adalah dari 0 sampai dengan Y, nah ini Y kecil sama 1 kan ya, kecil sama 1, maka ini Y-nya adalah, maka Y kecil sama 1/3. Ini kecil 1, karena ini kecil 1, maka ini Y-nya adalah kecil sama 1/3. Maka ini batasnya mulai dari 0 sampai dengan Y berpangkat 1/3. Untuk fungsi kita adalah 6T dikali 1 dikurangi T dt. Ini kalau Anda integralkan apa integralnya? 6T. Anda sebenarnya boleh juga menjadikan ini adalah X. Tapi Ibu lebih sukanya adalah T, karena kenapa? Biar agak beda sedikit dengan variabel X ini, karena kita memang dia berasal dari variabel X kayak gitu, tapi kita tuliskan untuk integralnya adalah T. Nanti berasal dari suatu fungsi penurunan daripada FY ini. Nanti kita kembali ke sini dulu. Tapi kita lanjutkan ini dulu supaya Anda tidak ini. Untuk ini apa ininya? Ini bisa kita integralkan Y berpangkat 1/3. Ini jadinya 6T kali 1. Berapa 6T kali 1? 6T, Bu. 6T. Dikurang 6T kali T. 6T kuadrat. 6T kuadrat. Kuadrat. Nah ini dt. Nah ini. Ini kita integralkan apa? 3T kuadrat. 3T kuadrat.
dikurang 2T 3. dikurang 2T 2T pangkat 3. Jadinya 2T 2T berpangkat pangkat 3 3. Oke, batas kita mulai dari 0 sampai Y berpangkat per 3 Oke, masukkan. 3, Y berpangkat sepertiga berpangkat 2 dikurang 2 dikali dikali pangkat Y 1/3. berpangkat sepertiga berpangkat 3. Nah ini dikurangi 0. 0. Nah ini 3 Y berpangkat sepertiga berpangkat 2. Jadi ini hasilnya apa? 3Y 2 per 3 2 per 3. 2 per 3 Dikurang 2Y. kurang 2Y 2Y. Oke, ini hasilnya. Ini masih FY. Lalu pertanyaannya adalah pertanyaannya FY. Ini aja. Ini apa? Fungsi distribusi Y. Maka ini adalah D FY D Y. Maka ini adalah D DY dari 3Y 2 per 3 dikurang 2Y 2Y. Turunannya adalah 2 per 3 kali 3. Nah ini kayak 3Y. 2 Nah, ini sepertiga. 3 Iya kan? ya Bu Dikurang dikurang 2 2Y Y. pangkat min sepertiga Oke, ini dikurang 2 oke. Ya. Maka fungsi daripada FY itu bisa kita tuliskan. Nah ini batasnya. Ketika Y-nya adalah, ini X-nya 1 kan ya. Ketika X1, maka ini batas dulu. Batas akhirnya adalah ketika X-nya 0, ketika X-nya 0, maka kita kan bentuk batas ya tadi. Nah ini, sini aja deh. Ini batas. X kita adalah, oh ya maaf. Lo ngambilin casan tuh nong, tolong nong. Batasnya kita adalah X sama dengan Y berpangkat 3. Ketika X sama dengan 0, maka Y sama dengan 0. Kita masukkan ya. Ketika X sama dengan 1, Y-nya adalah 1 berpangkat 3 apa? 1 ya. Iya kan? Sehingga untuk ini, FY, FY, sehingga untuk FY kita, itu adalah FY, ini sama dengan, bentuknya adalah yang kita dapatkan ini. Maka ini adalah 2Y berpangkat min sepertiga dikurang 2 untuk Y-nya besar 0, kecil 1. Lalu 0 untuk Y lainnya. Nah ini. Ini hasil daripada fungsi distribusi Y. Bahwasanya bentuknya adalah 2Y berpangkat min sepertiga dikurangi 2 untuk Y-nya kecil 0. Untuk Y-nya besar 0, kecil 1. Bisa dipahami sampai ini? Lalu tadi belum menyampaikan bagaimana perubahan daripada si ini ya, si X itu. Oh ya, maaf. Ketika X ini kita
memiliki suatu fungsi X kan. Fungsi X kita ini ada fungsi massa peluang, kemudian ada fungsi padat peluang. Ini kan, ya, X kita itu memiliki fungsi padat peluang. Ini kita inisialkan dengan Fx ini. Lalu tadi Fx kita ini berasal dari suatu fungsi, ini kan dinamakan dengan fungsi distribusi. Fungsi distribusi dari peubah acak X. Nah, ini. Lalu ada kita fungsi distribusi peubah acak ini, dia ada memiliki fungsi distribusi kumulatif misalnya. Ini fungsi kumulatifnya itu adalah X ini kecil sama dengan X. Nah, ini. Maka ini biasa dituliskan, kenapa Ibu pakai PT tadi, pakai T ini. Ketika dia adalah diskrit, maka ini adalah T kecil sama untuk setiap X, itu adalah FT. Itu adalah untuk X-nya peubah acak diskrit. Nah, ini. Lalu, ini adalah integral dari min tak hingga sampai dengan si X untuk FT dt. Ini adalah untuk X-nya peubah acak kontinu. Itu kenapa tadi Ibu makainya adalah T. Nah, ini untuk mengubah jadi ketika di fungsi kita itu ada X, kita boleh aja untuk membentuknya. Kenapa dia integral tadi? Karena dia integral karena si X-nya itu adalah memiliki suatu fungsi peubah acak kontinu. Dari sini, ada yang tidak paham? Silakan. Ada yang tidak paham? Silakan. Ada yang mau disampaikan? Silakan. Ini nanti Ibu share di YouTube, habis itu nanti Anda dan Ibu share di ini ya, di linknya Ibu share di mana? Di LMS, sehingga nanti Anda bisa belajar lagi gitu. Sehingga percakapan-percakapan kita itu masih bisa Anda dengarkan. Oke, ada yang mau ditanyakan dari sini? Enggak? Oke, kalau gitu kita coba untuk yang kedua. Yang B. Apa fungsi kita? Yang ini sama dengan 2x kurang 4, Bu. siapa? Z Siapa? sama dengan 2x kurang 4. Oke, berarti Z ini nanti yang akan kita punya fungsi distribusi ya. Ini 2x dikurang 4. Oke. Gimana caranya? Untuk membentuk suatu fungsi distribusi Z. Kita cuma punya fungsi biasa aja, itu 2x dikurang 4. Yang memiliki fungsi distribusi di sini yang diketahui cuma X. Tapi kita bisa membentuk fungsi distribusi Z. Nah, itu maksudnya. Gimana? Ini? Maka pertama, kita membentuk fungsi kumulatif siapa? Kumulatif Z. Si Z ya. Kumulatif Z. Z. Ini dengan cara peluang daripada Z Peluang dari sama Z si X. kecil sama Si Z dengan atau Z kecil. X apa Z? X apa Z? Z, Bu. Iya, oke. Z, Z Bu. kecil. Oke, nah ini Z. Oke, maaf ya. Tulisannya enggak ini dilihat. Maka ini peluang. Z kita apa? 2x 2x kurang 4. 2x dikurang 2x kurang 4. Z.
Kecil sama ZZ. Oke. Ini apa transformasinya? Inverse-nya? Inverse-nya? Maaf, bukan transformasi. 2X dikurang 4 sama dengan Z. Apa inverse-nya? Kita hanya mau X-nya aja. Maka ini 2X sama dengan sama dengan Z tambah 4 sama dengan X sama Z 2 ditambah dikurang 2 per Setengah Z 2 dikurang ditambah Z per 2 tambah 2. maka ini X kecil sama Z tambah tambah 4 tambah per 2. Baru kita, karena ini adalah variabel random continue, maka kita integralkan mulai dari 0. Nah, kalau kita masukkan X-nya 0, maka Z otomatis 0, kan? Iya. T-nya ini, maka ini X-nya itu, karena batasnya si X kan mulai dari 0 ini. X-nya kecil sama Z tambah 4. Lalu di soal kan disampaikan bahwasanya X itu adalah batasnya mulai dari 0 sampai dengan 1 ya. Maka ini berarti X-nya mulai dari 0 sampai dengan Z ditambah 4 per 2. Kemudian si FZ, si X kita, Fx kita itu adalah, Ibu tuliskan 6T aja dikali 1 dikurang dt. Maka ini coba integralkan. Sama aja dengan yang tadi. Apa? 6T. Apa? 6T integralnya apa? 3T kuadrat. Oke. 3T kuadrat Dikurang 2T pangkat 3. 2T pangkat 3. 2T pangkat 3. Oke. Batasnya mulai dari 0 sampai Z ditambah 4 per 2. Oke, ini. Maka ini adalah 3 kali Z ditambah 4 per 2 berpangkat 2. Oke, kurang 2 Z ditambah 4 per 2. Ya, berpangkat 3. Ini baru untuk yang 1. Ya, maaf. Ini untuk yang 1. Ini batas, ya, dikurang 0 ya. Nah, ini. Apa? Hasil ininya. Maka ini bisa kita tuliskan 3 kali Z tambah 4 dikuadratkan adalah, ini Ibu buat 3 per 4 aja ya. Karena 2 dikuadratkan 4. Jadi ini adalah Z Z kuadrat ditambah 8Z 8Z ditambah 16. Oke. Nah, ini 2 berpangkat 3, 8. Jadi ini Ibu tuliskan 8. Coba ini Z tambah 4 berpangkat 3. Apa itu? Coba Anda cari. Z pangkat 3 Z pangkat 3 Ditambah 12Z kuadrat. tambah 12Z kuadrat. Oke. Ditambah 48Z. 48Z. Oke. Ditambah 64. Tambah 64. Nggak ada Z-nya lagi ya. Oke, kurang. Oke. Ini kita batasi aja, kita tulis di sini. Iya. Mana? Lihat ya. Dia kayak nangka.
Nah, ini. Bisa kita rubah ini. Jadi ini sama dengan yang ada Z-nya. Yang ada Z-nya, atau mau kita ubah dulu 3/4. 3/4 ya. Ini kan 2/8 nanti bisa diinikan. Jadinya Z berpangkat 3, berpangkat 2. Ini 3/4. Z berpangkat 2 ditambah 8Z ditambah 16. Oke. 2/8 kan bisa dituliskan 1/4 ya. Dikali Z berpangkat 3 ditambah 12Z berpangkat 2 ditambah 48Z ditambah 64. Oke. Sama dengan ini. Yang satu jenis kita lakukan operasi dengan sejenis. Z berpangkat 3 cuma punya min Z berpangkat 3 yang 1/4 ini. Jadi adalah min 1/4 Z berpangkat 3. Oke. 3/4 Z kuadrat dikurang 12 Z kuadrat. berapa? 3 Berapa itu? Min Min 9 per 4 Z kuadrat. Z kuadrat. Oke. Nah, ini yang Z. Ini ya, 3/4 kali 8Z. Jadi itu adalah berapa itu? 6Z ya. 6Z dikurang 48/4. Berarti 12Z. 6Z dikurang 12Z. Berapa? Min 6 Z. 6Z. Oke. Ini 3/4 kali 16. 12. Kurang 64 bagi 4. 8. Bukan. Ya, ini hasil akhirnya apa? 17. Berarti ini 64 kan adalah 1. 14. 16. 16. Ini tadi 12 kurang 16 berapa? 12 kurang 16. 1. Min 2. Min 4. Oke, ini masih bisa nggak diapa-apakan? Nggak bisa lagi ya. Berarti ini adalah FZ besar. Lalu kemudian kita maunya adalah FZ aja. Maka ini adalah FZ dengan DDZ dari F besar Z. Oke. DDZ dari 1/4 Z berpangkat, min ya. 1/4 Z berpangkat 3 kurang 9/4 Z berpangkat 2 dikurang 6Z dikurang 4. Ini apa? 1/4. Ini apa? Z2. Turunannya min 3/4 Z kuadrat. Z kuadrat dikurang, nah ini 2 kali 4. Kok 2 kali 4? 2 bagi 4. 2. Min 9/2. 9/2 Z Kurang dikurang 6. Ini bentuknya
Oke, kita tambah halaman. Berarti tadi didapatkan bahwasanya FZ ya, biar sama. Tadi FZ kita apa? Min Min 3/4. min 3/4 Kuadrat Z dikurang kuadrat dikurang 9/2 9/2 Z Z dikurang 6. dikurang 6. 6. Oke, ini adalah FZ-nya. Batas harus kita lihat bahwasanya batasnya adalah batas kita X-nya adalah kecil 0, kecil 1. Ini batas X. Lalu fungsi kita ada itu adalah Z sama dengan X apa? 2X dikurang 4 ya. 2X kurang 4. Berarti kita harus membentuk ini menjadi batasnya adalah Z. Sehingga batasnya adalah kita mulai dari fungsi si X, yang mana ini adalah batasnya dari 0, kemudian kecil 1. Kita mau menuju ke 2X, maka ini adalah sama-sama kali 2 kan? Kali 2 semuanya, maka ini adalah 2X. Ini 0 kali 2, ini 1 kali 2. Jadi 2X kecil 0, kecil 2. Tujuan kita lagi itu adalah ke sama-sama kurang 4. Maka ini adalah 2X kurang 4. Ini adalah 0 kurang 4. Ini 2 kurang 4. Maka ini adalah 2X kurang 4 kecil min 4 kecil min 2. Ini adalah Z. Sehingga Z kecil min 4 kecil min 2. Otomatis dengan demikian fungsi FZ kita adalah FZ kita itu adalah min 3/4 Z kuadrat dikurang 9/2Z dikurang 6. Untuk batasnya adalah min 4 kecil Z kecil min 2. Oke. Oh, bentar ya. Nih. Sehingga ini FZ kita adalah itu adalah min 3/4 Z kuadrat dikurang 9/2Z dikurang 6 untuk min 4 kecil Z kecil min 2 lalu 0 untuk Z lainnya. Nah ini adalah jawaban dari fungsi kita. Ketika fungsi kita sebelumnya itu adalah Z sama dengan
2X ditambah 4, pertanyaannya adalah fungsi daripada distribusi Z ini, maka bisa kita dapatkan bahwasanya fungsinya adalah min 3/4 Z kuadrat dikurang 92 Z dikurang 6. Untuk Z-nya besar min 4, kecil min 2. Bisa rasanya? Sabu. Ada kesusahan dengan caranya? Bisa Ibu tugaskan untuk soal yang ketiga? Tapi ini agak beda ini. Atau nanti soal yang lain aja ya. Kita coba yang ini ya. Yang ketiga ini. Yang C. Kita coba yang C. Mau kita dapatkan adalah fungsi distribusi W. Fungsi distribusi W disampaikan bahwasanya W-nya itu adalah X berpangkat 2 ditambah 1. Oke. Maka yang akan kita cari pertama kali itu adalah fungsi kumulatifnya. Ini adalah peluang dari W kecil Dari W kecil. Oke. Peluang W adalah X kuadrat ditambah 1 sama W. Oke. Kita mau membentuk fungsi inverse-nya. Kita mau menjadikan dia X aja. Ini apa? Ini apa? X kuadrat tambah 1 sama dengan W. Lalu X sama dengan, ini masih X kuadrat Kurang 1. sama dengan Akar ada plus W minusnya nggak? plus minus akar W kurang 1. W kurang 1. ya ya. Lalu artinya ini adalah X itu dari min, X itu adalah dari min akar W kurang 1 sampai dengan, karena kan X-nya adalah katanya besar 0 kecil 1 ya. Maka ini dari sini didapatkan bahwasanya X itu adalah ini mulai dari si ini. Tunggu. Sehingga ini coba kita masukkan ke sini kita. Ini bahwasanya peluang X kuadrat kita ini, maka ini bisa kita tuliskan bahwasanya peluang ini adalah kan kecil sama W kan, berarti X kuadratnya kita tuliskan adalah kecil sama W kurang 1. Nah ini. Lalu ini kita tuliskan V itu adalah karena X kuadratnya adalah si ini, maka ini X-nya adalah min akar dari W kurang 1 kecil sama si X kecil sama akar W kurang 1. Oke. Tapi kan X ini batasnya kan mulai dari 0. Maka ini nggak masuk ya. Maka peluang untuk si ini itu adalah X kecil sama akar dari W kurang 1 ini aja. Ngerti nggak maksudnya? Ngerti, Bu. Nah ini. Maksudnya adalah ini batas X. Kita kan punya batas itu dari X kecil 0. X kecil dari 0. Maka yang ini tidak kita ambil, tidak diambil. Karena dia negatif. Berarti dia di kecil 0 kan?
Iya, Bu. Berarti dia nggak masuk. Maka X kita adalah masuknya di X kecil sama W kurang 1. Kayak gitu. Nanti kalau misalnya masuk, berarti Anda bisa integralkan yang sini. Maka untuk ini bisa kita lanjutkan. Oke, ini bisa kita tuliskan, itu adalah, maka ini adalah min tak hingga sampai tak hingga, misalnya untuk integralnya ft dt. Nah, ini kita rumus yang awal itu. Maka ini adalah integral dari 0 sampai akar W kurang 1. Nah, ini untuk 6T kali 1 kurang T dt ini ya. Nah, ini integralnya apa? Yang tadi. 3T kuadrat Berarti 3T kuadrat dikurang 2T pangkat 3. T berpangkat 3. 3. Oke, batas kita adalah dari 0 sampai akar W kurang 1. 1. Oke, ini adalah akarnya sampai sini. Maka ini adalah 3 kali akar W kurang 1 kurang 2 kali akar W kurang 1 berpangkat 3 kurang 0. Ya, kurang 0. Oke, kita ke sini. Habis 3. Maka ini sama dengan akar W dikurang 1 dikuadratkan apa? W kurang 1. Kurang 1. Berarti 3 ya. W dikurang 1. Oke, dikurang 2 W dikurang 1 berpangkat 3/2 ya. Ini kan? Ya, Bu. Oke. Selanjutnya adalah kita mencari FW. FW aja. FW itu adalah sehingga DW dari FW sama dengan DW dari 3W dikurang 1 dikurang 2 W dikurang 1 berpangkat 3/2. Nah, ini apa turunannya? 3W kurang turunnya adalah 3, Bu. 3W. 3. Kalau 3, 0 ya. Dikurang. Ini turunannya apa? 3 akar 2 dikali 1. 3/2. Oke. 1 kurang 1 kali W kurang 1. 3. berpangkat apa? Tidak. Tidak ada minnya. 1/2, Bu. Pangkat setengah, Bu. Setengah, Ya, Bu. berpangkat setengah. Karena kurang 1 kan? Oke. Iya, Bu. Kali 1. Kali 1. Karena turunan W adalah 1. Turunan berantai. Iya kan? Iya, Bu. Nah, ini 3 kurang 2 bagi 2. Kurang 3. Jadinya 3. W 3W kurang 1 berpangkat 1/2. Oke. Oke. Ya, Melva silahkan. Nah, ini hasilnya. Lalu kita cari batasnya dulu. Supaya nanti kita bisa batasnya X adalah besar 0, kecil 1. Kita mau menjadikan dia ke W ya. W
W kita adalah X kuadrat tambah 1. Maka ini kita sama-sama kuadratkan. Iya kan? Ini X kuadrat kecil 0, kecil 1. Karena 1 dikuadratkan juga 1. Lalu ditambah 1. Maka ini adalah X kuadrat tambah 1 kecil 0 tambah 1, 1 ini 2. Maka ini adalah W kecil 1 kecil 2. Oke, maka fungsi kita, ya, kita ke halaman selanjutnya nih, daripada F. ya, dengan demikian ini FW kita itu adalah, masih ingat berapa? 3 dikurang 3 kurang 3 kali W kurang 1 Pangkat setengah 2. Untuk batasnya itu adalah W kecil kecil dari kecil 2 ya. Lalu ini 0 untuk W lainnya. Oke, ini adalah fungsi distribusi W. Bisa dipahami? Susah rasanya? Susah di awal ini? Jawab aja. Nanti Bu kira, karena kalau misalnya diam kan artinya setuju. Arti diam. Kita definisikan diam itu setuju. Susah? Tapi paham? paham, Bu. Paham, Bu. Bu. Kita lanjut untuk 2 variabel. Nah, ini berlanjut, ini 2 variabel, ini baru 1 variabel ini. Lanjut 2 variabel ya. Ini contoh tadi contoh contoh yang ke-1. Ada aku dodoin. Contoh kedua. Misalkan kita fungsi fx1, x2 adalah misalnya ya. Ini adalah 6. V berpangkat min 3, x kuadrat, x1. Satu dikurang 2x2. Ini untuk x1 besar 0, x2 besar 0. 0 untuk x1, x2 lain. Nah ini titik maksudnya. Pertanyaannya adalah Y ini adalah x1 tambah x2. Pertanyaannya adalah tentukan fungsi distribusi Y. Nah ini. Kita memiliki fungsi distribusi x1, x2. Itu adalah 6E eksponensial berpangkat 3x1 dikurang 2x2. Untuk x1-nya besar 0, x2-nya besar 0. Lalu ada fungsi distribusi Y yang berasal dari, ini belum fungsi distribusi, ada fungsi Y yang berasal dari x1, x2 itu adalah Y sama dengan x1 tambah x2. Pertanyaannya adalah tentukan fungsi distribusi Y. Nah, ini pertanyaannya. Maka kita
Ya, jawab. Maka ini kita bisa bentuk fungsi Y, itu adalah FY. Berarti ini adalah peluang dari Y kecil sama Y. Ini ya. Maka ini peluang Y kita adalah X1 ditambah X2 kecil sama Y. Nah ini. Bagaimana merubah X1 tambah X2 menjadi satu variabel X1 aja yang ingin kita turunkan atau kita integralkan kayak gitu. Ini sudah ada Anda bahas di marginal. Marginal ya, di StatMat 1 sebelumnya. Maka ini bisa kita bentuk, ya kita coba gambarkan. Ini adalah X1 misalnya, ini adalah X2. Ini X2, ini adalah 0. X1 tambah X2, gimana bentuk ininya? Grafiknya. Jika X-nya 0, 0. X-nya 1, Y-nya 0, maka dia 0. Lalu ketika X-nya 1, atau X1 tambah ini. X1, ketika misalnya ini adalah X, ini Y. X tambah Y, gimana bentuk persamaannya? Persamaan garisnya X tambah Y. Ya biasanya kan ini adalah X, ini Y kan. X tambah X tambah Y, gimana bentuknya? Gimana? Ya, anggap aja misalnya garis Y itu adalah ini. Ada X1 tambah X2. Nah, ini nanti lihat matdas lagi, bentuk garis ini. Ini adalah garis, anggap Y sama dengan X1 tambah X2. Berarti ini. Berarti, kalau misalnya kita integralkan nanti, ini adalah terhadap si X. Dimulai dari X1, X2, maka ada yang bentuk fungsi ini kita rubah gitu. Jadi ini adalah, kalau ini berarti ini adalah X2 mulai dari 0. Ini adalah mulai dari X1-nya mulai dari 0. Maka ini adalah sampai dengan Y. Ini karena Y ini. Maka ini kita arsir misalnya ini. Yang berubah di sini adalah X1-nya tetap ini. X1-nya mulai dari 0. Berarti di sini akan ada X1 mulai dari 0. Maka ini X1 di sini akan berubah kan? X1 akan berubah kayak gitu. Maka di sini X2 kita tetap aja. X2 kita tetap, tapi yang berubah di sini adalah X1. Maka artinya adalah kita mengintegralkan dari dx1 ke dx2. dx2. Maka ini adalah X1-nya mulai dari 0, sehingga ini berubah menjadi X1, kita rubah menjadi Y dikurang X2. Lalu gimana nanti kalau seandainya Anda ingin, saya mau yang X1-nya aja yang tetap, gitu boleh. X1 ini adalah X2, ini adalah gambar Y, sama dengan X1 tambah X2, ini 0. Yang berubah adalah X2-nya aja, X1-nya tetap, maka ini adalah kita berubah, ini X1, ini adalah berubah ya, maka ini adalah X1-nya mulai dari 0 juga, sampai di sini adalah Y. Ini adalah sampai dengan Y. Maka dx1-nya nanti mulai dari 0 sampai Y. Kalau di sini nanti dx2-nya mulai dari 0 sampai Y. Lalu ini gambarnya adalah X2-nya berubah. Nah ini. Maka ini ada X2 kita mulai dari 0. Tapi X2 di sini mulai berubah. Berubahnya gimana? Berarti ini adalah X2, itu adalah Y dikurangi dengan X1. Yang tetap di sini adalah ini. Maka untuk ini bisa kita integralkan sehingga
ketika di sini adalah dx1, maka di sini adalah dx1, dx2 ya, maka batas integral ini punyanya si x2 kan, maka ini adalah 0 sampai dengan y, yang y. Maka integral dari 0 juga sampai dengan si ini x1. X1 kita adalah, iya, ini x1 kita berarti mulai dari ini kan, mulai dari 0 sampai x1. Maka ini mulai dari 0 sampai dengan y dikurangi x2. X2 kita inisialkan aja dengan T2. Sehingga kita nanti bentuknya adalah ke bentuk persamaan tadi, 6e min 3, apa tadi, x1 ya, min 3 T1 berarti di sini, dikurang 2T2. Dengan bentuk kita di sini adalah DT1, DT2. Nah ini. Nanti kalau misalnya kita dengan cara gambar ini, maka berubah menjadi, ini adalah, kalau gambar yang ini ya, maka ini Ibu tulis di sini aja, 0 sampai dengan Y juga, tapi ini adalah 0, ini batasnya, ini kan dari 0 sampai Y, maka kita tuliskan, maka ini 0 sampai dengan X2, maka ini adalah Y dikurangi T1 untuk 6E berpangkat min 3, T1 kurang 2, T2, tapi ini berubah, coba. Ini jadi DT2, DT1. Karena ini ubahan yang ini, yang berubah kita di sini itu adalah nilai X2. Mulai dari 0 dia sampai dengan berubah sedikit-sedikit, di sini berubah sedikit-sedikit sampai dia mendapatkan ujung yang ini. Nah, ini sehingga DT2 itu selalu berubah sesuai dengan grafik ini. Kalau yang ini yang berubah itu adalah X1, dia mulai dari 0 sehingga mulai 0 berubah sehingga dia berubah di sini. Nah, ini. Tapi kalau misalnya untuk X2-nya dia tetap aja dari 0 sampai Y kayak gitu. Kalau ini dari 0 sampai Y, garis ini. Kalau ini dia tetap di sini. Nah, ini. Sehingga untuk ini bisa kita integralkan 0 sampai dengan Y. Ini yang kita integralkan DT1 aja. Ini integralnya apa? 6E berpangkat min 3T1 dikurang 2T2. Integralnya. Mudah-mudahan Anda masih ingat integral dari si eksponensial. Masih ingat nggak? Integral dari E berpangkat min AX dx apa? Ayo. Min seper A. E berpangkat min A X. Nggak jelas, Bu. Lupa ya selama pandemi ini. Ayo, semester 4 loh. Mau ngajar bimbel kan? Sebagai uang tambahan. Privat. Integral dari E berpangkat min AX dx. Apa? Min seper A E berpangkat min AX ditambah C. Tambah C. Nah ini. Minta tolong nanti diingat lagi ya. Kita ke sini. Jadinya adalah, karena ini adalah yang kita rubah DT1, maka yang kita integralkan adalah yang ini aja. Maka ini adalah min 6 per min 3. Akhirnya apa? 2. Apa? Positif 2 ya? Positif 2. Positif 2 kan? E berpangkat min 3T 3T1. Ini dia masih turunannya 0 ya? Dikali karena ini kan integral
apa namanya? Lalu min 6 ya 2 E berpangkat min 3T1 ini jadinya 2, maka ini tetap dikurang 2T2 karena ini E berpangkat min AX. Nah, itu jadi ini turunannya adalah min 3T1, jadinya ada positif 2, E berpangkat min 3T1 dikurang 2T2. Oke. DT1-nya sudah tidak pakai, ini DT2. Karena ini DT2 kan dianggap konstanta ya di sini. Maka yang variabel di sini adalah DT1. Jadinya adalah, oh ya ini 6 ya. Jadi ini bukan positif, ini negatif. Min 2. E berpangkat min T1 dikurangi 2 T2. Oke. DT2. Nah, ini. Oke, yang batasnya adalah dari 0 sampai dengan Y dikurangi T2. Nah, ini. Berarti nanti yang setiap T1 Anda harus rubah. Maka ini adalah integral dari 0 sampai dengan Y untuk min 2, E berpangkat min 3. T1 kita rubah dengan Y dikurangi T2. Ini dikurangi 2T2. Oke. Dikurang. Ini ibuku bawahnya. Ini ya. Ini kurang. Min 2, E berpangkat min 3 kali 0 ya. Karena ini 0. Dikurang 2T. Nah ini. DT2. Masih ada DT2. Jadi ini adalah 0 sampai dengan Y. Ini min 2 E berpangkat min 2 E berpangkat min 3 Y ya. Min 3 kali min T2. Min 3 kali min T2 jadinya adalah 3T2. 3T2 ya. Dikurang 2T2 jadinya apa? T positif ya. Iya kan? Ini positif 3 kurang 2, jadinya positif 1. Oke. Kurang min 2, jadinya positif 2. E berpangkat. Min 3 kali 0, jadinya adalah min 3 kali 0, min 0, kurang 2T kuadrat. Oke, ini. DT 2. Oke. Oke, kita yang lanjut. Maka ini adalah, ya kita tuliskan lagi 0 sampai T, ya kok T2, Y. Nol sampai dengan Y, ini apa tadi? Min 2, E berpangkat min 3Y 3Y ditambah E2 ditambah 2 E berpangkat min 2 ya. Min 2T2. Nah, ini.
dt 2. Ini apa? Yang diintegralkan adalah dt 2-nya, maka ini adalah konstanta. Maka ini 1 ya. Maka ini 1, turunan 1, itu integral 1, maka ini adalah min 2e, tetap kan, min 3y ditambah t2. Oke, ditambah, ini lagi. Integral ini. Ini adalah dt 2, ini min 2, maka ini adalah 2, ya. Jadi ini adalah 2 per min 2. Ini E. Min 2, T2. Ini ya. Batasnya dari 0 sampai Y. Nah ini. Maka ini adalah, kita masukkan Y. Min 2, E berpangkat min 3Y ditambah Y. Dikurang, ini 1 kan, E berpangkat min 2Y. Dikurang, ini lagi, min 2, E berpangkat min 3Y ditambah 0. Nah, dikurang, ini 1 ya, E berpangkat min 2 kali 0. Oke, ini min 2, E berpangkat, min 3Y tambah Y, min 2y. Dikurang, E berpangkat min 2Y. Ini min jadinya tambah ya. Tambah 2E berpangkat min 3Y. Nah ini min juga tambah. E berpangkat 0 apa? 1. Oke. Itu tidak disebutkan E berpangkat 0 itu 0. Min 2 ini adalah basisnya sama, E berpangkat 2Y, E berpangkat min 2Y. Min 2 kurang 1, jadinya adalah min 3, E berpangkat min 2Y. Ditambah E berpangkat min 2Y ditambah 1. Ini masih FY. Sehingga DY apa? FY kecil. Maka ini adalah DY dari FY. Maka DY dari si min 3, E berpangkat min 2Y, ditambah 2E berpangkat min 3Y, ditambah 1. Maka ini turunannya. Nah, turunan dari si E berpangkat Y, E berpangkat Y apa ini? Ini A deh, A. Nanti Anda sudah banyak mulai di sini nih. Ini ada masuk mata kuliah PDB kan? Nah ini. Ini adalah A, E berpangkat A, Y. Maka ini adalah min 3 kali min 2. Jadinya adalah 6. E berpangkat min 2Y. Ini min 6. E berpangkat min 3Y. Ini adalah 0. Ini 0 ya. Sehingga FY kita, tadi X-nya, X1-nya kan mulai dari, X-nya mulai dari, X1-nya mulai dari 0, Y-nya mulai, X2-nya mulai dari 0. Sehingga FY kita ini adalah si 6 min 2Y kurang 6E berpangkat min 3Y. Ini nggak bisa saling bisa dijumlahkan ya, karena basis pangkat eksponensialnya beda.
Ini untuk Y besar 0, karena eksponensial itu nilainya adalah adanya besar 0. Kemudian 0 untuk Y lainnya. Nah, ini adalah fungsi kita. Lalu nanti Anda coba-coba lagi gimana bentuk persamaannya ketika kita mulainya. Kalau tadi kan kita mulainya dari DT1, DT2. Nanti coba Anda latih dengan DT2, DT1. Itu sama itu hasilnya nanti, tapi prosesnya aja yang berbeda ya. Ada yang ditanyakan sampai di sini?